Salam aleihim Besem Yesua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Kita bicara dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya. Dalam tayangan saya beberapa saat lalu, saya mengatakan begini. Secara pribadi saya tidak setuju ya ada dari penceramah atau apapun lah mukalaf yang saya sering mengistilahkan kaing kemana-mana ya, kemana-mana kaing-kaing kok kemana-mana gitu ya. Kan ada usaha-usaha dari sebut saja yang namanya apologeter, padahal bukan apologeter karena dia tidak memenuhi syarat sebagai apologeter. Mereka sedang memperkarakan ini sih kain kemana-mana ini ya. Ya dilaporkanlah seperti itulah dengan ya ada disebut berita bohong, terutama arahnya ke penyebaran berita bohong karena kan dia dulu ngakunya lulusan sekolah A B C D E F G H seperti gitu ya. Lalu saya ditanya, Pak Tede, kenapa Anda tidak setuju? Ya, padahal itu orang itu, Pak, itu penghina luar biasa itu, ya, hujat caci maki kekristenan, katanya begitu. Begini jawabnya, mengapa HTD tidak setuju dilaporkan kain kemana-mana? Nggak apa-apa, saya menyebutnya seperti itu ya. Kenapa pendeta HTD tidak setuju ya kain kemana-mana dilaporkan ya? Nanti pakai tanda petik ya. Bapak Ibu Saudara, saya diberi beberapa tayangan hujatan-hujatan dari kain kemana-mana ya. Setelah saya teliti ya itu cuman berdasar Google ya. Dia coba cek Google ya. Ya. HTD itu di atas Google. Ya. Google itu tidak bisa untuk pembenaran Alkitab. HTD itu di atas Google. Contoh kasus, Anda tanya Google, menurut Google Miriam itu adiknya Musa apa kakaknya Musa? Jawabannya kakaknya Musa. HTD di atas Google. Ya. Google itu terutama yang pakai .org itu karangannya atau tulisannya dari Yahudi palsu, jemaah iblis. Jadi kalau si kain kemana-mana, ini segala sesuatu mendasarkan Google. Ya. Google itu lebih rendah dari HTD, lebih rendah dari Alkitab, dan itu tidak bisa dipakai untuk pembenaran Alkitab. Saya sendiri sering cari Google juga untuk hal-hal yang di luar Alkitab. Contoh, Bait Allah itu diruntuhkan tahun berapa? Karena Alkitab hanya menulis Matius 24 ayat 2, Yesus berkata, Bait Allah ini akan runtuh, tidak ada satupun batu tersusun. Faktanya kan Bait Allah runtuh. Tapi kapan tahunnya tidak dicatat di Alkitab. Kita cari di Google 70 Masehi oleh Jenderal Titus. Ya oke, itu bisa dipakai untuk itu karena di Alkitab tidak ada ya. Ya si koang kaing kemana-mana ini kan cuman seperti itu. Misalnya dia yang cari yang malah terlalu rendah ilmunya menurut saya ya. Yesus menikah seperti itu kan. Yesus menikah terus Yesus salat gitu. Seperti itulah. Menurut kami, level kami, ilmunya terlalu rendah. Si koang kaing kemana-mana ini. Maka saya berkata, biarin aja, ini keluar-keluar begini biar aja. Serahin ke HTD. Ya. Bahkan saya ngomong kalau dia ketemu sama HTD, peluk-pelukan kita. Ya. Lalu saya akan merubah dia menjadi toleran. Sekarang kan intoleran dia ya. Dia tidak toleran sama sekali. Ya, kalau dia ketemu saya, pelukan sama saya akan saya rubah dia jadi toleran. Ya. Itu dalam tayangan saya yang kemarin ya. Siapapun yang orangnya sangat keras, yang sangat intoleran ketemu sama HTD, ya langsung jadi toleran kok. Langsung iya ya Pak HTD kita beda ya. Nah, sudah ada contohnya itu yang bilang HTD darahnya halal,
tak temuin, tak peluk-peluk. Sekarang orangnya sedang sakit itu, lagi sekarat itu, ya. Seperti itu ya. Dulu yang ngatain HTD darahnya halal, tak datengin, ya toh. Tak datengin, tak peluk-peluk ya. Langsung tak kasih penjelasan. Dia tanya segala macam, tak kasih penjelasan. Nyerah dia ya toh. Kita beda ya Pak Dede, beda. Ya. Apalagi cuman mendasarkan Google ya. Itu ilmunya terlalu rendah kalau bagi saya. Makanya biarin aja ya. Anda yang merasa panas hati itu kan dari kelompok Tritunggal ya, kelompok Tritunggal sama kelompok segitiga yang sama-sama ilmunya rendah. Rendah ketemu rendah saling serang toh. Yang Tritunggal jelek-jelekin ke sana ya toh, ke keyakinan lain balas pakai begitu. Bagi saya itu ilmunya sangat cetek sekali, nggak ada, saya mengistilahkan nggak ada sekuku hitamnya kebenaran. Ya, Tritunggal para para apa apologeter yang ngaku-ngaku itu berdasarkan teologi, nggak berdasar Alkitab juga. Ya, lalu si Koang Kaing kemana-mana ini berdasar Google, ya toh. Google ketemu sama teologi ya ribut, ya, ya. Lalu dipakai sebagai justifikasi, ya. Di kekristenan tidak ada istilah menista, ya. Di dalam Matius 5 saya sudah jelaskan tuh, Matius 5 ayat 10, 11, 12 ayat 42 apa 44. Ya, berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ampunilah mereka yang menganiaya kamu. Ya. Seperti itu nggak seberapa kok. Bagi kita malah kesempatan, saya mengatakan kesempatan kita untuk memberitakan kepada si Kaing kemana-mana ini. Ya, saya katakan, kalau kamu berani ketemu sama saya, Kaing kemana-mana, kamu berani ketemu sama HTD, tak peluk kamu akan menjadi toleran. Pasti. Cukup dalam beberapa menit, mungkin 30 menit, kamu nerocos bertanya sesuatu sama HTD, dijawab tiap pertanyaanmu 1 menit. Lalu kamu akan berubah menjadi toleran. Oke Pak HTD, kita berbeda. Jadi apa gunanya kamu jelek-jelekin seperti itu? Yang panas hatinya itu ya para penyembah segitiga sama penyembah itu. Kalau HTD mah enggak. Ya, umpatanmu, hujatanmu itu Kaing kemana-mana, itu levelnya sangat rendah. Ya, kamu cuma comot-comot dari Google ya loh. Alkitab nggak paham sama sekali ya. Ya, seperti itu ya. Salah satu contoh misalnya Miriam ya. Miriam itu kakak satu adik, kamu juga nggak tahu ya. Maria itu punya anak apa enggak, kamu juga nggak tahu. Yesus umur 12 sampai 29 jadi apa, kamu juga nggak tahu ya toh. Yang disalib itu Yudas apa ini, kamu juga nggak tahu ya. Seperti itu. Yesus itu artinya apa? Kamu nggak tahu. Kenapa namanya Yesus? Kenapa namanya tidak Sobari atau tidak Ahmad atau tidak Abdul? Kenapa kasih nama Yesus? Kamu juga nggak tahu, ya toh. Ya. Terus orang beragama itu dari kapan sampai kapan? Kamu juga nggak tahu. Ya. Ya, kamu mengagung-agungkan agama. Kamu tahu nggak? Sekarang bukan era orang beragama. Ya, tahu nggak? Nggak tahu, Bang. Ya. Nanti hakim adil hari kiamat siapa? Ya. Yang memberi hidupmu, Koang Kaing, Kaing kemana-mana, waktu kamu 8 minggu di dalam kandungan ibumu, yang ngasih roh kamu hidup itu siapa? Kamu nggak tahu toh? Ya. Yang ngasih roh kamu itu Yesus. Agama apapun kamu. Ya. Penjahat apapun seseorang itu 8 minggu kandungan yang ngasih roh itu Yesus. Kamu tahu nggak? Yesus itu Allah dari semua roh segala makhluk. Ngerti nggak? Walaupun kamu hujat-hujat Yesus, yang ngasih hidup kamu itu dulu Yesus. Nanti waktu kamu mati tergantung Yesus. Kamu mau masukin alam maut atau masukin Firdaus. Makanya hakim segala sesuatu itu, hakim segala makhluk itu Yesus. Ya, karena Yesus yang memberi hidup kalian semua, maka Yesus juga yang kelak menghakimi. Kamu menolak apa menerima bahwa hakim adil itu Isa Al-Masih? Iya Pak, hakim adil itu Isa. Makanya kamu ketemu sama saya, peluk-pelukan, tak rubah kamu dari intoleran menjadi toleran. Punya nyali nggak kamu? Kaing-kaing. Ya, Koang Kaing doang. Ya, sudah dibuktikan mereka yang keras-keras ketemu sama HTD peluk-pelukan kok.
Ya. Kalian yang maki-maki itu ketemu sama hadirin tak peluk, kamu nanya kan, mungkin 30 pertanyaan, ya 30 menit doang, wong satu pertanyaan 1 menit kok. Dan dijamin pakai Alkitab kok. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa? Kenapa? Pak Dede alasannya apa? Pak Dede tidak setuju ya. Koang kaing kemana-mana dilaporkan ya. Ini nggak apa-apa, ini nggak ada levelnya apa-apa ya. Ya mereka melaporkannya dari sisi berita bohong karena ngaku pernah sekolah di sekolah teologi gitu ya. Ya memang begitu, saya aja dulu hampir ya. Ya udahlah nggak ada. Saya sebenarnya pengen membuat tayangan ditipu sekolah teologi. Sebenarnya saya pengen buat tayangan itu karena saya dulu hampir sekolah di situ. Saya 3 hari itu berinten saya datang ya Pak, nanti sekolahnya gimana, begini begini begini, pelajarannya bagaimana, begini begini, itu sama saja dengan sekolah biasa, sekolah biasa. Muridnya juga keluyuran kan masuk asrama ya. Ya. Saya waktu itu mau disekolahkan ke yang masuk asrama. Yang masuk asrama itu malam juga keluyuran kayak kayak pemuda biasa. Di sekolah teologi juga ngerokok dan lain sebagainya. Ya, hampir saja saya mau ketipu sekolah teologi, hampir. Tapi saya Roh Kudus luar biasa mencegah saya untuk sekolah teologi waktu itu ya. Waktu itu dulu pernah hampir. Jadi kalau dari sisi ini mereka akan memperkarakan karena berita bohong ya. Saya bilang sih dari tayangan-tayangan kemarin kan saya bilang seperti itu, sudahlah nggak usah lah ya. Yang sekarang dibutuhkan kain kemana-mana, kamu punya nyali nggak ketemu HTD ya. Ya, dijamin kalau kamu ketemu HTD kamu berubah menjadi toleran. NKRI saling menghargai, saling menghormati. Siapa yang sangat keras menyerang kekristenan, nyalimu mana, ketemu sama HTD, saya akan rubah kamu menjadi toleran. Silahkan kamu tanya apapun ke HTD, ya. Saya jawab setiap pertanyaan 1 menit. Lalu Anda pasti toleran. Sudah dibuktikan banyak kok. Ya, banyak orang yang seperti itu ya. Yang ini, Pak Dede kita akan keras sekali pertanyaannya, gitu. Ya, tapi dengan ketemu sama ATD menjadi toleran. Oh iya Pak ATD, sekarang itu ternyata kita beda ya. Ya beda. Tuhannya beda, Allahnya beda, nabinya beda, kitabnya beda, surganya beda. Cara masuk surga beda. Lalu kenapa kita kok berantem? Jelek-jelekin, barang beda kok dijelek-jelekin. Yang satu istrinya gemuk, yang satu istrinya kurus. Gemuk sama kurus kok dijelek-jelekin. Yang kenapa istrimu gemuk? Kok nggak kurus seperti saya gitu? Lo gemuk kan, gitu ya. Ya, tidak bisa ya. Dua hal berbeda kok kalian jelek-jelekan. Makanya kita toleransi Bhinneka Tunggal Ika itu loh. Ya. Jadi itu saya sudah jawab ya, kenapa alasan saya tidak setuju kalau kain-kain kemana-mana ini diperkarakan. Anda tahu maksudnya ya. Kepada saudara-saudaraku yang ngaku-ngaku Kristen, ngaku-ngaku apologeter ya, padahal kamu cuman abal-abal. Syarat pertama apologeter adalah kuduskan Kristus dalam hatimu, tidak bisa kamu penuhi. Kamu yang kamu kuduskan itu bapa iblis, segitiga, Tritunggal, lalu keluar-keluar mulutmu mengaku sebagai apologeter. Kamu tidak memenuhi syarat, tak kasih tahu. Ya, 1 Petrus 3 ayat 15, syarat utamanya kuduskan Kristus dalam hatimu. Lalu siap memberi pertanggungjawaban dengan apa? Santun dan apa? Dan hormat ke siapa? Hormat kepada firman. Kamu nggak akan mungkin bisa hormat kepada firman, wong kamu tidak mengakui Alkitab satu-satunya kitab suci. Kamu mengakui ada satu lemari buku-buku teologi. Bagaimana bisa itu kamu jadikan dasar untuk berapologeter ya? Kekristenan boleh berapologeter di dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Tapi syaratnya harus itu, yaitu kuduskan Kristus dalam hatimu. Kamu nggak memenuhi syarat itu karena kamu tidak percaya Yesus Kristus, the only one, Lord and God, Allahu Ahad wa Rabbani. Kamu nggak percaya itu.
Serahin ke HTD kalau seperti kain-kain kemana-mana ini. Kain-kain kemana-mana, nyalimu mana? Ketemu sama HTD, tak bikin kamu menjadi toleran. Ya, pertanyaanmu tanya sama HTD semua. Setahu saya kamu di Bogor, aku di Cibubur. Ayo kita ketemu di Cibubur. Ya, seperti itu aja ya. Yang bisa mengerin pertemuan ya. Supaya apa ya? Janganlah seperti itu. Ngapain sih kamu jelek-jelekin lah? Kalau istri gemuk sama istri kurus ya jangan dibanding-bandingin. Ya, kekristenan dibanding dengan keyakinan lain ya kagak bisa, wong beda gitu. Yang terus gimana Pak? Toleransi itu paling bener, ya. Toleransi. Siapa yang paling galak? Ya, yang paling galak maki-maki Kristen suruh ketemu sama HTD. Beres, ya. 30 menit beres sama HTD, berubah jadi toleran. Nah, ya, Anda yakinin keyakinanmu, kita yakini seperti itu, ya. That it's kita Indonesia, kita Pancasila. Ya, saling toleransi, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Ya. Salam Pancasila apa? Merdeka. Terus Ganjaris ya, seperti itu ya. Makanya ini chatnya seperti ini ya. Ya. Ya, seperti itulah ya, saudara-saudaraku, siapapun Anda ya yang masih melakukan seperti itu, ingat ya, istri gemuk nggak bisa dibandingin sama istri kurus. Saya nggak bicara cantik sama jelek ya, gemuk sama kurus saja ya. Ya, keyakinanmu ya sudah yakini saja. Kalau kamu coba ini tanyalah sama yang bener nih, tanya ke HTD, tak jawab ya. Kamu memakai Google ya kakak bisa. Google itu kalah sama HTD ya. Nggak ada apa-apanya Google itu lebih banyak tulisannya saksi Yehova, tulisannya Yahudi palsu, jemaah iblis ya. Coba aja cari di sana, semua tuh akan sejarah begitu, bapak gereja, sejarah itu. Kamu tanya di Google ya, Paulus itu siapa? Oh, dia pendiri gereja Katolik Roma, Santo Paulus ya. Pasti begitu, padahal Paulus orang Kristen, bukan orang Katolik. Jadi Paulus yang mana? Paulus Gattuso, orang Italia itu. Ya. Yuk, kita Indonesia, kita Pancasila. Ya. Demikian ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Allahu Ahad wa Rabbani. Itu. Haleluya. Amin.